Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatil kiram, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ayat yang masyhur ini artinya kurang lebih adalah tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, kata-kata yang sudah sangat sering kita dengar. Kata-kata yang menjadi awal-awal bab kitab-kitab pada masa dahulu adalah bab ikhlas. Karena memang kalimat ini meskipun sudah sering kita dengar, meskipun sederhana tetapi sesuatu yang sangat urgen dalam kehidupan. Sesuatu yang sangat mempengaruhi amal-amal kita. Satu amal tanpa ikhlas tidak ada nilainya sama sekali. Dan ini perkara yang bukan perkara ringan. Sehingga seorang ulama, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda 'alayya min niyati fa innaha tanqalibu ilayya. Tidaklah saya mengobati sesuatu yang lebih berat bagi diriku melebihi meluruskan niatku. Sesungguhnya dia berbolak-balik dalam hatiku. Inilah pengakuan seorang ulama besar, ulama tabi'in Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, bahwa niat bukan perkara yang remeh. Bahkan kita juga masih ingat ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat-sahabat beliau suatu saat berbicara tentang Dajjal. Kemudian mereka khawatir dengan Dajjal, tetapi Rasulullah SAW mengatakan bahwa sesuatu yang lebih berat, yang lebih beliau takutkan daripada Dajjal adalah riya atau syirik kecil yang merupakan lawan daripada ikhlas. Ikhwatil kiram, maka marilah kita semuanya perhatikan betul perkara yang satu ini, keikhlasan ini. Ibnu Mubarak rahimahullah pernah mengatakan, yang dinukil dalam kitab Syiar A'lamun Nubala, bahwa beliau berkata, rubba amalin saghirin tukaffiruhu niyatu wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyatu. Berapa banyak amal yang kecil kemudian Allah besarkan karena niatnya, pahalanya Allah besarkan karena niatnya. Dan berapa banyak amal yang besar, yang kelihatan besar, tusaghiruhu niyah, menjadi kecil karena niatnya. Bukankah kita masih ingat dalam kitab-kitab hadis seperti dalam Riyadhus Shalihin diceritakan Rasulullah bersabda menceritakan seorang pelacur pendosa besar yang menolong seekor anjing yang kehausan, membantu seekor anjing yang kehausan. Karena ketulusan pelacur ini, kemudian Allah mengampuni dosa pelacur ini. Kita juga tahu ada seorang muslim yang Allah masuknya jannah gara-gara menyingkirkan duri dari jalan kaum muslimin. Begitulah rubba amalin saghirin tukaffirun niyah. Sebaliknya, warubba amalin kabirin tusaghirun niyah. Berapa banyak amal yang besar kemudian menjadi kecil karena niatnya. Bahkan bukan hanya kecil, menjadi celaka karena niatnya. Dalam hadis Muslim kita ingat bagaimana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan hadis dari Rasulullah SAW bahwa 3 orang yang pertama kali diutuskan oleh Allah urusannya di hari kiamat bukanlah orang yang beramal kecil, tapi beramal besar dalam pandangan manusia. Seorang mujahid yang menjadi syahid, kemudian ditanya oleh Allah untuk apa semua itu. Dia berkata, qataltu fika, saya berperang karena engkau ya Allah. Tetapi Allah tahu niat orang ini, maka Allah ingatkan, Allah beritahukan bahwa kadzabta, engkau berdusta, fa innaka qatalta liqala jari, engkau berperang biar dikatakan seorang berani. Kemudian mujahid ini yang di dunia disebut sebagai mujahid, pahlawan, dilemparkan ke neraka pertama kali. Kita juga masih ingat orang yang kedua adalah orang yang belajar ilmu, mengajarkan Al-Quran. Allah tanya untuk apa semua itu? Dia jawab,
qara'tul Qur'ana fika wa 'alamtun nasa fika. Saya membaca Al-Quran karena engkau, saya mengajari manusia karena engkau. Tetapi Allah tahu hati manusia. Innallaha 'alimun bidzati sudur. Allah tahu yang di hati manusia. Maka Allah firmankan, kadzabta fa innaka qara'tal Qur'an liyaqula qari. Kau membaca Al-Quran biar dikatakan seorang ahli qiraah baca Al-Quran. Wa 'alamtan nasa liyaqula 'alimun. Kau ajari manusia biar kau dikatakan seorang alim. Maka orang ini dilemparkan juga ke neraka pertama kali. Demikian pula orang yang dermawan memberikan infak ke sana kemari, semua amal kebaikan diinfakkan, tetapi tidak karena Allah, maka Allah pun ingatkan, kadzabta fa innaka anfaqta liyaqula jawad, engkau dusta, sesungguhnya engkau infak karena biarkan seorang yang dermawan, maka dilemparkan ke neraka pertama kali. Begitulah ikhwatil kiram, keikhlasan akan menentukan niat amal kita. Seberapa besar amal kita, kalau hilang ikhlasannya, hilanglah nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun amal, senyuman di depan teman-teman muslimin, kalimat-kalimat thayyibah kepada saudara muslimin, yang mungkin tidak kita nilai di hadapan manusia, tetapi jika keikhlasan ada dalam diri kita, maka menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari perhatikan niat kita, dalam beramal apapun juga, agar nanti ketika bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendapati amal-amal itu bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.